YouTube punya satu titik kain putih, saya namakan begitu, yang perlu YouTuber pemula macam saya dan Anda kena sentuh atau kena usaha untuk capai. Sampai tahap itu channel kita bakal boom meledak. Tapi bagaimana caranya? Oke, teruskan menonton sampai habis. Kita belajar sama-sama dan jangan skip. Halo guys semua, apa kabar? Harap Anda sehat dan terus bersemangat. Oke? Nah, berbalik kepada topik kita, yaitu cara buat YouTube suka channel kita. Sampai hari ini saya sebagai pemula baru tahu bahwa bagi YouTuber pemula macam saya, harus videonya boleh membuat YouTube suka. Paham sampai di sini? Harus membuat YouTube suka kepada video kita. Oh ya, bagi kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, dan guys-guys semua yang baru pertama kali hadir di channel saya Sensasi TV, mohon supaya Anda bagi saya satu klik sudah di butang subscribe di kiri ke kanan. Jangan risau, free sudah, tidak perlu bayar apa-apa, oke? Sudah klik? Oke, thank you. Nah, bersambung lagi topik kita. Sampai mana sudah? Lupa sudah. Oke, YouTube pemula. YouTube punya satu titik putih di mana YouTuber pemula macam saya harus berusaha menyentuh titik capai tersebut. Dan jika saya dan Anda berjaya mencapai titik putih tersebut ataupun capaian tersebut, Anda tidak perlu minta subscribe dengan teman-teman. Saya dan Anda tidak perlu share video. Tauke itu sendiri yang merekomenkan channel kita di mana-mana. Asal orang masuk saja di channel, dia akan rekomenkan. Asal orang masuk saja di YouTube, dia akan merekomenkan video kita. Karena dia sendiri yang akan menaikkan video kita. Bila kita sampai ke suatu titik yang semua YouTuber pemula harus menyentuh titik capai tersebut. Tapi sebelum itu Anda dan saya umpama pekerja YouTube harus berusaha keras sampai ke titik tersebut. Entah masanya lama, entah masanya pendek, mengikut cara kita belajar dan praktikkan pelajaran itu. Dan usaha. Orang bilang usaha itu tangga kejayaan. Nah, contoh YouTuber yang berjaya menyentuh hati YouTube, Sugu Pavitra, Tumatik, Viviona, mereka cepat naik sebab YouTube menaikkan ranking mereka karena mereka berjaya menyentuh hati nurani YouTube. Nah, dalam video kita ada satu perkara yang YouTube selalu cubuk-cubuk. Ini kunci dia. Dalam video kita ada satu perkara yang YouTube sendiri, pihak YouTube cubuk-cubuk. Apa dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu jam tayang paparan video kita. Ini pemikat hati YouTube. Orang selalu bilang pugai belebak. Tapi ini bukan pugai belebak, tapi ini adalah pugai untuk YouTube. Kita mau memikat hati YouTube, pihak YouTube. Sebetulnya bukan hati YouTube, kita mau memikat pihak YouTube. Nah, video kita yang berdurasi antara 7 menit hingga 10 menit dan orang akan tonton paling minimal pun 50% atau 3 menit dikira bagus sudah. Bagus sedikit dia 70% orang tonton 4 hingga 6 menit dan paling bagus bagi YouTube adalah full view. Apa alasan dia? Alasan dia bahwa video kita orang suka tonton dan durasi tontonan semua pun panjang-panjang. Lalu pikir YouTube, pihak YouTube, dia untung kalau dia pasang iklan dia dan duit datang sama dia. Betul kan? Kalau video ditonton oleh orang begitu panjang begitu kan, YouTube pun suka. Habis dia punya iklan akan dipaparkan begitu dan keuntungan akan masuk tempat dia. Nah, jadi bagaimana kita boleh buat video kita boleh buat orang view panjang-panjang. Ini juga penting. Sampai mau menonton video kita paling minimal pun 3 menit. Susah juga, 3 menit pun kadang-kadang orang baru klik begini sudah lari kan. Jadi bagaimana kita boleh buat video kita boleh buat orang ingo ataupun view sampai panjang-panjang 3 menit, 4 menit, 5
5 menit, 6 menit, paling bagus full view lah. Disinilah bermain creativity kita sebagai YouTuber. Bagaimana kita membuat konten kita, mungkin menghibur, tidak semestinya lawak itu menghibur, ada juga video yang seram tapi menghibur. Jadi menghibur itu tidak hanya terkategori saja kepada yang lawak saja, macam-macam itu teknik menghiburkan atau yang membuatkan hati penonton tidak lari daripada video tersebut. Nah, semua ini berbalik kepada bagaimana creativity kita yang sebetulnya pertama sekali tidak lari dan tidak kemana-mana, yaitu thumbnail, yaitu gambar kecil yang di depannya sangat penting sekali. Ya, sangat memikat hati. Kita bentuk satu thumbnail yang sangat memikat hati sehingga membuatkan jari orang yang ternampak itu tidak sedap hati jika tidak ketik. Saya mau ketik. Ya. Kedua, video permulaan harus membuat orang tertanya-tanya, apa video dia yang bakal menyusul ini, supaya itu orang tidak akan skip ataupun dia tidak akan lari. Video seterusnya harus mengandung sesuatu yang sangat menarik supaya penonton terhibur. Apa itu lucu atau apa saja yang kita rasa menarik perhatian bagi penonton, itu tidak lari dari video kita. Ya, mestilah begitu. Bilang kawan saya kan, ini yang bikin pening kepala dia. Jadi saya sebagai pemula juga ini pun mesti kurik betul-betul macam mana membuat konten supaya konten saya itu membuatkan orang suka, thumbnail saya membuatkan orang suka, konten membuatkan orang suka, dan di dalam konten tersebut menghibur dan membuatkan orang tidak skip sampai video habis. Nah, ini yang tahu kita suka, yaitu pihak YouTube. Apabila video yang kita upload selalu mendapat perhatian penonton secara tidak langsung, video kita juga mendapat perhatian YouTube, pihak YouTube. Bahwa video kita itu rata-rata dia punya tontonan, durasi tontonan dia panjang dan tidak jarang orang skip, tetapi orang view sampai full. Ini udah sesuatu kasih. Channel kita meledak satu hari nanti. Karena demikian, YouTube balik-balik tengok dia punya view. Wah, ini boleh piara sudah ini, dia bilang. Channel kita mungkin satu hari nanti itu YouTube akan kasih boom, dia kasih meledak. Nah, saya sebagai YouTuber pemula juga coba-coba mempraktikkan cara ini agar mana tahu kita suka video kita semua. Kita coba praktikkan ini supaya video kita membuat pihak YouTube tertarik, karena pugailah. Oke, Anda paham sampai di sini? Terima kasih kalau Anda paham. Oke, YouTuber sampai di sini dulu pendek video kali ini. Anda boleh letak komen di bawah, like, dan jangan lupa subscribe bagi mereka yang baru pertama kali. Letak komen, mungkin ada pertanyaan atau apa, mungkin kalau saya ada masa saya boleh jawab komen tersebut. Oke, jumpa lagi di video yang akan datang, dan bye, salam YouTuber, salam sukses.